Lin yang manis, tunggu mama di rumah ya. Mama belanja dulu. Nanti mama masak babi panggang kecap favoritmu, oke? Daging babi panggang kecap. Lin suka daging. Ini, Lin suka ini. Lin mau ini. Jadi anak baik di rumah ya. Kok hari ini kalah lagi? Sial banget. Nyebelin. Ini gelang Jessica, heh? Katanya harganya ratusan ribu. Lin, kasih gelangnya biar Ibu Shen lihat dong. Nggak. Ini punyaku? Dasar bandel, aku suruh kasih lihat. Dengar nggak? Nggak. Ini Ibu Hui yang kasih. Berani kau. Malah dorong ibumu sendiri. Aku suruh kasih, kasih. Bu. Bu. Mama. Lin, Bu. Lin. Lin, Lin, Lin. Jane Wu, Lin anak kandungmu sendiri? Kau masih manusia? Cuma anak idiot. Mati lebih baik. Kau tak layak jadi ibu. Lin dulunya yang paling pintar. Masih muda udah jadi direktur. Kau yang merusaknya. Kau yang pantas mati. Feng Wen, tolong aku. Ibu Shen, Ben, tolong aku. Ibu Shen, Ibu Shen. Ben, Kiki, pulang dong. Jessica gila, dia mau bunuh Lin. Saat aku selamatkan Lin, malah mau bunuh aku. Kau fitnah! Ibu Hui, Lin sudah cukup kasihan. Kenapa masih kau sakiti dia? Dialah yang dorong Lin ke air, lalu loncat sendiri. Maksudmu, Ibu Shen mempertaruhkan nyawa untuk menuduhmu? Lin anak kandungku. Bagaimana mungkin aku sakiti dia? Bukan, aku tidak. Percayalah padaku. Cukup! Sampai sekarang kau masih berpura-pura. Kalau bukan kau yang dorong, di tangan kakak, mana mungkin ada gelangmu? Aku? Kau wanita jahat. Sejak 3 tahun lalu, kita bawa pulang Ibu Shen. Kau terus buat masalah di sini. Biasanya kami diam. Sekarang kau mau bunuh kakakku? Bunuh, ya? Menurutku, kau pantas mati. Kak, Jangan pedulikan dia. Dia bisa berenang. Bawa kakak ke rumah sakit dulu. Kiki! Kau mau apa? Keluarga ini hanya perlu satu ibu, aku. Mati saja. Jane! Wu! Jane Wu! Aku kan sudah mati. Aku kan sudah mati. Ibu Shan. Kok bisa mencuri uang Ben Wen? Ini uang pecahan Ben Wen untuk buka cabang. Mencuri? Maksudmu apa? Aku ibu kandung kalian. Ambil uang kalian, salah. Mencuri uang. Tanggal 15. Ini 2 tahun lalu. Bahaya! Lin! Begini. Kembalikan uangnya dulu. Butuh uang, minta padaku. Aduh, anak bandel. Berani mengajariku? Nyahlah. Lin! Lepaskan, lepaskan. Pergi. Lin! 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 Ibu Hui, bagaimana kakak? Kenapa jatuh dari tangga?
Tanya Ibu Xian kalian. Jessica, aku... Sudah, Ibu Hui. Jangan segala hal disalahkan pada Ibu Xian. Kakak jatuh dari tangga. Bukan urusan Ibu Xian. Sejak kita bawa pulang Ibu Shan, kau jadi semakin tak masuk akal. Kau terus memfitnahnya, ingin mengusirnya. Kami baik-baik padamu. Iri hati kau berlebihan. Aku tak masuk akal? Aku iri hati? Ibu. Ini ibu kandung kita. Saudari, selama bertahun-tahun kau sudah bekerja keras. Tidak susah. Ketiganya baik. Ayo duduk. Ibu, jangan marah. Meski ibu kandung kami kembali, kau kan tetap ibu kami. Nak bodoh. Ibu justru senang. Masa marah? Ibu, aku tahu, kau ibu terbaik. Karena kalian punya dua ibu. Sebutannya dipisah. Namanya ada Xian. Namaku ada Hui. Panggil Ibu Xian dan Ibu Hui. Begitu. Nanti kalian punya dua ibu yang baik. Benar kan? Setahun lebih, kau berapa kali salahkan Ibu Xian? Masih mau bilang ini? Apa Ibu Xian yang dorong kakak? Kurasa, mungkin justru kau dorong kakak jatuh. Lalu buru-buru. Mau salahkan Ibu Shan? Rawat 20 tahun susah payah. Tak sebaik ibu kandung, darah lebih kental dari air. Karena itu, orang tak tahu balas budi ini tak usah. Aku yang dorong, lalu? Aku yang dorong, mau apa? Bagaimanapun di mata kalian, aku sudah tak terampuni. Bagaimanapun, kalian tak percayaku. Meski kami jemput Ibu Xian kembali, aku selalu baik padamu kan? Kenapa masih begini? Kenapa? Kalian tanyalah dia. Aku... Dokter, kakak saya gimana? Pasien meski selamat, tapi otaknya cedera parah. Bisa jadi vegetatif. Sulit sadar lagi. Vegetatif! Dokter, anak saya gimana? Tenang saja, tak serius. Cuma gegar otak ringan. Istirahat sehari sembuh. Syukurlah. Dokter, bisa saya minta tolong sesuatu? Apa? Kalau nanti keluarga lain datang, bilang dia vegetatif. Kenapa begini? Furniture wheeling milik kakak dengan susah payah baru membaik. Hampir kerjasama dengan grup Lin. Melesat. Kini tak tahu kapan sadar. Kita harus apa? Aduh, Linku yang malang. Salahku. Tak seharusnya aku terlalu banyak mengeluh padanya. Kalau tidak, dia takkan cari Ibu Hui. Membela aku. Takkan berakhir begini. Salahku semua. Kok bisa sejahat ini? Jahat. Kalau aku jahat, dulu tak seharusnya bawa kalian pulang. Biarkan mati beku. Meski kau rawat kami 20 tahun, ini bukan alasan sakiti kami. Jessica, aku tahu kau kesal. Pukul aku boleh, marahi aku juga. Tapi jangan lakukan pada anak. Di depan kami, kau pukul Ibu Xian. Mau apa sebenarnya? Sudah lama ingin pukulnya. Semua dia cari sendiri. Apa katamu? Ibu Shan bersusah payah cari kami 20 tahun. Susah baru berkumpul. Kenapa tak terima dia? Dia ibu kandung kami. Jessica, aku susah payah. Temukan mereka. Hanya ingin temani. Lakukan kewajiban ibu. Aku mohon, jangan usir aku ya. Ibu Xian, ini bukan urusanmu. Karena dialah yang harus pergi. 20 tahun membesarkan. Hari ini, putus hubungan. Ibu, aku juara 1. Aku kedua. Aku ketiga. Aduh, kalian hebat. Mama bantu tempelkan ya. Itu berkat Mama yang ngelesin kami. Karena kalian paling pinter. Mama traktir kalian hari ini. Bikin sup iga ya. Asik. Masakan Mama paling enak. Kami sayang Mama. Di kehidupan sebelumnya. Bersungguh-sungguh. Berkeringat untuk kalian setengah hidup. Berakhir mati tragis. Di kehidupan ini, aku tak akan mengorbankan diri lagi.
Siapa? Bibi Ha. Kok kamu? Oh, kukira maling masuk. Wendy! Sebelum pergi, Mas Zhang, bukannya suruh kamu cari ayah kandungmu? Aku tak pergi. Dulu mereka tinggalkan aku, artinya tak mau aku. Ngapain aku cari mereka? Mungkin dia ada alasan. Pokoknya aku tak pergi. Aku sendiri juga baik-baik saja. Ah, Bibi Ha. Kau datang jam segini? Apa Ben Wen? Mereka tak baik padamu? Aku cuma ibu angkat. Terus tinggal di keluarga mereka? Itu seperti apa? Cuma bikin dijauhi? Lebih baik pulang, hidup sendiri lebih nyaman. Bibi Ha. Kalau bukan karenamu dulu, menyelamatkan mereka dari salju, membawa mereka pulang. Tanpa itu, mana mungkin mereka sukses seperti sekarang? Tidak bisa. Aku akan cari mereka minta penjelasan. Syawan, jangan pergi. Semua itu sudah berlalu. Bagaimanapun sekarang aku dan mereka sudah tidak ada hubungan lagi. Tapi kau sendirian, bagaimana mau hidup? Aku belum terlalu tua sampai tidak bisa bergerak. Paling-paling seperti dulu. Buka warung makan kecil. Tidak akan mati kelaparan. Kalau gitu aku yang beruntung. Waktu kecil dulu, paling suka masakan Bibi He. Kau ini masih suka jajan seperti waktu kecil. Bibi He, masakanmu semakin enak. Tak kira setelah pindah ke villa, keahlianmu tidak berkurang. Dimanapun, kan setiap hari harus makan. Kukira, villa pasti ada pembantunya. Di rumah itu, mungkin aku adalah pembantunya. Bibi He, kau benar-benar tidak mau kembali? Tempat itu bukan rumahku lagi. Dulu, semua itu untuk menghidupi 3 anak itu. Sekarang mereka sudah besar, tidak butuh aku lagi. Saatnya aku memikirkan diriku sendiri. Bibi He, aku tahu buka toko. Pasti butuh modal besar. Ini tabungan sedikit dariku. Meski tidak banyak, tapi semoga bisa membantumu. Sekarang aku memang kekurangan modal awal. Uang ini kuhutang darimu. Pasti akan kubayar kembali. Tak perlu dikembalikan. Saat kecil, ayah sering merantau. Ibu yang merawatku. Jangan dicampur aduk. Uang ini semuanya kamu hasil kerja keras. Tak mungkin aku terima gratis. Anggap saja aku investasi. Aku. Ini di rumah sakit. Ibu Shan bahkan demi uang. Mendorongku jatuh dari tangga. Ya, uang. Itu kan Ben, uang buka cabang. Kalau Ibu Shan ambil usaha Ben akhir-akhir ini, jadi sia-sia. Tidak, aku harus buru-buru pulang. Halo, kami dari Huilin Furniture. Sudah hubungi Anda sebelumnya? Bapak Lin ada waktu? Bisa makan bareng. Oke, tunggu kabar. Wah, baik. Terima kasih. Gimana ngobrolnya? Ibu Xian, makan sudah? Belum sarapan. Lapar banget. Aduh, aku nggak bisa masak. Kalau kita cari pembantu, Oke, kamu atur saja. Rumah harusnya ada pembantu. Rasa masakan Ibu Hui. Sudah bosan. Harus ganti. harusnya dari dulu aku ke sini buat santai. Bukan untuk jadi pembantu kalian. Ibu Xian, siapa yang masuk kamarku? Uang buka toko hilang. Aduh, aku tak tahu. Aku kemarin tidak di rumah. Oh, sepertinya hanya Jessica He dan Lin di rumah. Pasti Jessica He. Hmm, Sungguh watak sulit diubah. Berani dia tinggalkan rumah ini? Ternyata curi uangku. Jadi punya nyali. pasti karena Lin. Lihat dia mencuri. Lalu dorong Lin jatuh. Kalau tidak, bagaimana Lin bisa jatuh? Pasti begitu. Wanita jahat seperti dia tak pantas jadi ibu. Aku cari dia. Ben Wen. Ben Wen. Sial. Jika dia temukan, Jessica He tamat. Ben Wen. Ben Wen. Ben Wen. Ibu Shan. Ibu Hui. Ibu Hui. Ini kamar Ibu Hui. Bajunya cuma segini. Pantas Ibu Hui selalu 2 baju itu. Ibu Hui. Lin, kamu sibuk kerja? Tak sempat belanja. Ibu belikan baju baru. Lihat, bagus tidak?
Lumayan. Ibu Hui, lengan ini sobek. Kamu beli baju untuk diri sendiri? Rusaknya tak apa. Buat pakai kerja di rumah. Ibu Hui ternyata hidup susah. Dibanding Ibu Hui, Ibu Shan hidupnya sudah nyaman. Kok dia masih tak puas? Kiki, kalian di mana? Kok rumah sepi sekali? Kakak, kamu sudah bangun? Aku sudah baik. Bagus. Urusan perusahaanmu ini, aku tak paham sama sekali. Aku hampir stres. Tunggu aku pulang. Ibu Hui di mana? Kok tak kulihat? Kalau bukan Ibu Hui, yang melindungiku. Aku pasti jatuh parah. Ibu Hui yang menjemputmu? Iya. Ibu Hui, dia pergi dari rumah. Ada apa? Ada apa? Sulit dijelaskan singkat. Mungkin cuma marah. Pulang ke rumah lama. Tunggu aku pulang, nanti ku beritahu. Bapak Lin, Bos Wooden Furniture, sudah lama ingin mengajak Anda makan. Bahas kerjasama. Kapan menurut Anda cocok? Highland Furniture. Dalam 2 tahun terakhir, yang baru muncul. Hari ini sibuk, lain kali. Gadis ini mirip sekali dengan Xiao Yu. Lagi-lagi mikir berlebihan. Sekejap, Xiao Yu hilang 15 tahun. Kalau dewasa, jadi gadis dewasa juga. Pakai. Maaf, restoran sudah dijual. Mau makan? Coba tempat lain. Bukan untuk makan. Tempat ini ramai. Dekorasinya bagus. Kenapa dijual? Ibu saya yang buka. Ibu sudah tua. Ingin ibu santai di rumah. Jadi saya jual. Oh, begitu. Pak sangat berbakti. Nama Pak? Saya Lin. Pak Lin. Restoran ini bagus. Ingin saya ambil. Mari kita bicara. Sayang tidak. Sudah janji. 500.000 untuknya. Hari ini saya datang. Untuk serah terima. Cuma 500.000? Pak Lin, mau bawa semua? Saya tidak peduli uang. Jualnya. Untuk agar usaha ibu tidak sia-sia. Saat ibu rindu, bisa lihat. Pak Lin, sangat berbakti. Tidak seperti saya. Lupakan. Cukup. Tenang. Kalau saya ambil, saya jaga baik. Tapi restoran ini sudah dijual. Bapak Lin, bagaimana menurut Bapak? Kalau hari ini dia bawa uang, tokonya untuk dia. Lagi pula dia yang janji duluan dengan Bapak. Kalau dia tak punya uang dan mau mundur, Bapak bisa pertimbangkan kami. Bagaimana? Tak masalah. Silakan dulu. Mohon tunggu sebentar. Waktu janjian sudah tiba. Mereka seharusnya segera sampai. Boleh tahu nama Anda? He. Jessica He. Kebetulan sekali. Pihak yang lain juga Marga He. Jessica ternyata tidak di rumah. Sekarang hanya bisa bicara dulu dengan bos. Minta ditunda 2 hari. Dia belum tentu pulang ke rumah lama. Dia mungkin sedang bersenang-senang di mana saja. Ayo pergi. Bapak Lin. Maaf. Ada masalah di rumah. Soal uang ini bisa ditunda 2 hari lagi? Dia kenapa di sini? Bagus. Kau ternyata di sini orang tua. Kau ternyata di sini orang tua. Ben Wen, bagaimana caramu bicara? Dia adalah ibumu. Ibu saya cuma satu, yaitu Ibu Xian. Dia hanya pencuri tak tahu malu. Pencuri. Jessica He, Jessica He. Kau membesarkan. Anak tak tahu terima kasih seperti apa. Jessica, aku bukan mau bilang, kalau butuh uang, bilang ke anak-anak. Kenapa curi uang Ben Wen? Untuk buka toko? Tak mungkin. Bibi He bukan begitu. Wajah dikenal, hati tak terjangkau. Kamu belum hidup bersamanya. Bagaimana bisa tahu? Bagaimana tahu belum hidup bersama? Sejak kecil aku dengan Bibi He, dia takkan lakukan itu. Jessica He, tak mau omong kosong lagi. Cepat keluarkan uang, lalu minta maaf ke Ibu Xian. Mengingat kau besarkan kami lebih dari 20 tahun. Hal ini kita lupakan. Kalau tidak, jangan harap pulang. Minta maaf. Seumur hidup tak mungkin. Rumah kalian yang berantakan. Bahkan kau mohon, aku takkan pulang. Tunggu. Kalian keluarga. Bukan. Saya tak ada hubungan dengan dia.
Bapak Lin, dapat ibu seperti ini. Bikin malu. Tiap keluarga punya masalah. Urusan keluargamu. Saya orang luar, tak bisa komentar. Tapi, kamu tak bawa uang? Kalau gitu restoran ini tak bisa dialihkan padamu. Tidak, saya punya uang. Cuma dicuri dia. Tunggu sebentar, saya akan minta kembali. Itu uang saya. Tak ada urusan denganmu. Bapak Lin, dia tak bisa bayar. Sudah langgar perjanjian. Serahkan toko ini pada kami. Baik. Tanda tangan di sini. Apa? Kamu juga mau ambil alih? Ben Wen, saya tak salah kan? Uangmu dicuri dia. Kalau tidak, dari mana dia dapat uang? Jelaskan, ini bagaimana? Kami sudah putus hubungan. Tindakanku tak urusanmu. Ini ada 500.000. Cek di bank. Tak perlu. Saya percaya. Tapi, sebagai anak, harus hormat pada ibu. Bapak Lin, kamu tak tahu? Dia... Saya tak ingin tahu. Saya hanya tahu anak harus berbakti. Toko ini, kalau ada masalah, hubungi saya. Ini kontak saya. Terima kasih. Bapak Lin, uang ini milikku, toko ini juga milikku. बीबी है Ibu Hui. Ibu Hui. Ibu Hui tidak ada. Dia kemana? Kata bibiku ada restoran di depan. Anak memukul ibunya. Benarkah? Ini melawan norma sosial. Ayo kita lihat. Anak pukul ibu. Memang keterlaluan. Jangan-jangan Ibu Hui ikut melihat. Ben Wan, keterlaluan sekali. Dia kan ibumu. Anak ini berani pukul ibunya, memang terlalu keterlaluan. Moralitas merosot. Melawan norma sosial. Jangan ngomong sembarangan. Akulah ibunya yang asli. Sedangkan wanita ini hanya ibu angkat. Ibu angkat pun tak boleh dipukul. Budi asuh lebih besar dari budi lahir. Betul. Keterlaluan ya. Yang keterlaluan itu dia. Untuk cabang toko ini sudah dipersiapkan lama. Dia malah curi uangku, rebut tokoku, hancurkan masa depanku. Menurutku, kamu tak pantas jadi ibu. Tak kusangka kamu orang tak tahu balas budi. Seharusnya aku tak peduli padamu. Biarkan kamu mati di salju. Jangan bawa-bawa masa lalu. Aku tak pernah perlakukanmu buruk. Kamulah yang serakah. Tak pernah puas. Sering curi barang kami. Bahkan ingin salahkan Ibu Xian. Aku katakan sekali lagi. Aku tak ambil dari rumahmu 1 sen pun. Uang itu, Wendy Zhang yang menabung susah payah dan meminjamkanku. Tak ada hubungannya denganmu. Kembalikan kontrak itu. Cepat keluar dari sini. Kau pikir aku percaya? Dengan kemiskinannya itu, dari mana dapat 500.000? Jangan meremehkan orang. Kembalikan kontrak pada kami. Tak mungkin. Ibu Hui, kau serahkan toko ini atas namaku. Masih ada kesempatan. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Xiaohui, kau bilang kita ibu. Harus pikirkan anak. Dengarkan saja Ben. Dengan begini, kau buat Ben malu di sini. Yang buat dia malu adalah kau. Dia sendiri. Ibu Hui. Ben, ada apa? Tanda tangan sekarang. Segera. Sekarang juga. Tak ada tangan. Tanda tangan atau tidak? Minggir. Kau berani pukul aku? बीबी है Pergi. Tanda tangan. Ben, hentikan. Kakak. Kakak. Gila? Berani sentuh Ibu Hui? Wanita ini curi uangku. Rebut tokoku. Aku baik padanya, tapi dia hancurkan masa depanku. Aku ambil kembali tokoku. Apa salahku? Ibu Hui hidup hemat, tak pernah minta lebih. Kapan dia curi uangmu? Lin, kau sudah bangun? Dokter bilang kau akan jadi vegetatif. Ibu Shen ketakutan setengah mati. Apa vegetatif? Aku sekarang bukannya baik-baik saja? Lin baik-baik saja. Kau terkejut kan? Kau ngomong apa sih? Lin baik-baik saja. Tentu aku yang paling senang. Semua berkat Ibu Hui. Kalau bukan Ibu Hui lindungi aku sekarang mungkin sudah jadi vegetatif. Ibu Hui. Bukannya bilang, kau lihat Ibu Hui curi uang, lalu didorongnya jatuh dari tangga? Siapa bilang? Ibu Hui yang dorong aku jatuh. Ben Wen, ini semua salah paham. Salah paham. Aku lihat Ibu Shan curi uang. Ibu Shan yang dorong aku jatuh. Apa? Ibu Shan yang dorong aku jatuh. Apa? Ibu Xian, bukannya kau bilang tidak di rumah? Ibu Hui yang curi uang dan dorong kakakku jatuh? Ibu Shan, jelas-jelas salahmu. Kenapa salahkan Ibu Hui? Lin, Ben Wen, maaf ini semua salahku. Saat Lin jatuh, aku paling takut. Aku susah payah cari kalian bertiga. Aku takut kalian karena ini benci aku lagi. Makanya aku lakukan ini. Aduh, kau ini. Jangan tuduh Ibu Hui.
Kupikir kalian dan Ibu Hui sudah lama hidup bersama. Pasti ada ikatan batin. Kalian pasti tak menyalahkannya. Siapa sangka Ibu Hui sifatnya yang keras kepala itu. Hanya karena sedikit masalah, langsung pergi dari rumah. Kabur dari rumah. Ben Wen, apa yang kau lakukan? Ibu Hui merawat kami dan berkasih selama 20 tahun. Kau pernah seperti ini? Lahir tapi tak dirawat. Utang kecil bisa dilunasi. Tak lahir tapi dirawat. Utang seumur hidup tak terbayar. Dia sudah membesarkan mereka 20 tahun lamanya. Tak disangka diperlakukan seburuk ini. Benar-benar tak tahu balas budi. Anak durhaka, tak tahu balas budi. Bangsat. Diam! Ibu Hui, kenapa tak kau beritahu aku lebih awal? Lihatlah. Kalau kau beritahu lebih awal, takkan ada salah paham ini. Kalian langsung menyalahkanku. Bilang semua salahku. Semua perkataan Jane Wu saja yang didengar. Bahkan jika ku katakan, kau percaya? Maaf Ibu Hui, semua salahku. Aku minta maaf. Bagaimana? Bisa kita bicara di rumah saja? Banyak orang. Malu sekali. Jangan panggil aku ibu. Aku bukan ibumu. Sekarang malu. Saat kau serang aku tadi. Kenapa tak malu? Jessica, semua salahku. Pukul atau marahi aku tak apa. Tapi jangan karena ini menyalahkan mereka. Ibu Hui, salah paham ini beres. Kan sudah baik. Ibu Shen dan Ben Wen ini sudah minta maaf padamu. Cukup sudah. Cukup sudah. Jane Wu mendorongmu. Hampir jadi bodoh. Sekarang kau malah membelanya. Ibu Shen ini tak sengaja kan? Lagi pula, aku baik-baik saja. Kalau tak kutung kau akan jadi bodoh. Kau tahu? Tak separah itu? Aku yang berlebihan. Kalian semua pergi. Mulai sekarang, aku tak ada hubungan dengan kalian. Aku tak akan kembali. Jangan cari aku lagi. Ibu Hui. Kau. Ibu Hui lagi marah. Kalian diam saja. Tunggu Ibu Hui tenang. Aku akan minta maaf. Minta dia kembali. Jangan juga karena aku merenggangkan hubungan kalian sebagai ibu dan anak. Baiklah. Ben Wen, kita pergi dulu. Tunggu. Tokonya masih milik Ibu Hui. Ibu Xian, kasih uang dulu. Aku mau Ibu Hui serahkan tokonya padaku. Uang. Habis? Habis? Kok bisa habis? 500.000. Cuma sehari, 500.000. Kok bisa hilang? Pungben, maaf. Aku mau bisnis cari uang. Ternyata ditipu. Kok bisa begini? Ngapain cari uang? Ini malah bikin repot. Maaf, aku cuma mau bantu ringankan beban kalian. Untuk menebus hutangku selama 20 tahun. Sudahlah, uangnya sudah habis ditipu. Ngomong lagi buat apa? Ditipu. Kurasa dia mencuri uang untuk bayar utang judi. Apa? Kurasa dia mencuri uang untuk bayar utang judi. Apa? Ibu Xian, kau main judi? Sialan, bagaimana Jessica He bisa tahu? Dia bohong. Apa aku bohong? Kau yang paling tahu. Jessica, aku tahu kau tidak suka padaku. Tapi jangan selalu menuduhku seperti ini. Aku benar-benar ditipu. Percayalah padaku. Ibu Xian memang suka main. Tapi aku yakin dia masih tahu batas. Percaya atau tidak, tak apa. Lagi pula hal ini denganku sudah tak ada hubungan. Ibu Hui, lupakan dulu soal Ibu Xian. Toko ini bagiku sangat penting. Berikan tokoku dulu. Uangnya nanti ku beri. Jangan harap lagi. Jangan mimpi dapatkan tokoku. Kau tak bisa berbisnis. Toko diberikan sungguh sia-sia. Aku tak paham. Asapnya tebal di sini. Keluar saja. Ibu, aku mau belajar masak sama ibu. Nanti ku buka restoran besar untuk ibu. Restoran besar tak perlu masak sendiri. Kau harus belajar manajemen, kuasai hubungan sosial. Di mana belajarnya? Kalau mau belajar, aku ajari. Baik, ibu. Aku sudah bisa. Ibu tak perlu capek. Dulu ku buka warung kecil, bisa menghidupi kalian bertiga. Sekarang ku buka restoran, tetap bisa menghidupi diriku. Sekarang zaman sudah berbeda. Kau sudah ketinggalan zaman. Memberikan tokoku yang bagus padamu, sungguh sia-sia. Kau akan menghancurkannya. Ini urusanku, tak perlu kau campuri. Wendy Chang, 500.000. Itu kan semua tabunganmu. Mau biarkan dia berbuat semaunya? Aku percaya Bibi He. Meski rugi, aku terima. Kalian sungguh tak masuk akal. Ibu Hui, kalau masih bandel, jangan salahkan aku. Kalau masih bandel, jangan salahkan aku. Apa? Mau berkelahi? Ayo coba. Biar semua lihat. 20 tahun ini, hasilnya anak durhaka. Anak durhaka ini lebih baik pelihara anjing. Betul, anjing saja tahu goyang ekor. Ya, betul. Ibu Hui, usiamu sudah lanjut. Pulang, nikmati hidup. Kenapa bertengkar dengan Ben Wen? Hidup sebagai pelayan, sudah cukup. Bahkan mati kelaparan, tak akan kembali. Ibu Hui, dulu kami sibuk bekerja, tak perhatikanmu. Tenang, aku cari pembantu. Kamu di rumah saja nikmati hidup. Ya betul. Jessica, lihat anak-anak sukses. Saatnya kita beristirahat. Saat bosan di rumah, aku ajak ngobrol.
Menari di plaza, bukankah bagus? Ibu Hui, kenapa masih menyasar Ibu Xian? Kak apa? Tak apa, tak apa. Jangan salahkan Ibu Hui. Aku saja yang goyah. Mau acting? Pergi! Kalian tidak diterima di sini. Pergi semua! Ibu Xian, ayo pergi. Toko jelek ini aku tak mau. Minggir! Kesal banget. Ibu Hui keterlaluan. Berebut dengan anak sendiri. Maaf Ben, salahku semua. Mungkin karena kedatanganku, buat Ibu Hui merasa ambil posisi ibunya. Aku pergi saja. Mungkin dia kembali. Bagaimana bisa? Kamu ibu kandung kami. Tak pantas usir kamu. Ya, Ibu Shan, jangan dipikirkan. Nanti Ibu Hui sadar, baiklah. Kalau kamu ada waktu, sewa pengasuh. Nikmati saja di rumah. Jangan cari uang. Kami bisa urus. Ya! Nanti restoran Ibu Hui bangkrut. Dia akan minta kita kembali. Sudahlah, jangan banyak bicara. Aku ke kantor. Kiki si gadis belum tahu perusahaan saya. Jadi seperti apa? Ya, Bu. Aku ke restoran dulu. Baik. Dua bodoh mudah ditipu. Jessica, oh Jessica. Selama aku masih ada, kau jangan pernah berharap kembali. Bibi He, bagaimana kabarmu? Mau ke rumah sakit? Aku baik-baik saja. Sudah tahu siapa mereka. Tak ada yang perlu dirisaukan. Ayo bersih-bersih. Siap buka. Ibu, tempat ini ramai. Toko ini pasti bisa jalan. Baru buka, diskon besar. Banyak yang ingin coba. Bisa buka, utamanya rasa. Dan pelayanan. Betul kata Anda. Ayo kita coba rasanya. Baik. Silakan masuk. Bapak Lin, Sekarang kaulah bos di sini. Aku hanya pelanggan. pesan apa saja yang mau. Hari ini gratis. Cukup 2 masakan andalan. Terlalu banyak, tak habis. Oke, silakan duduk. Masakannya segar. Wok hei-nya pas. Minyak sedikit, pedas sedang. Rasa masakan rumah standar. Rasanya enak. Tapi hanya 70% kemampuanmu. Kau ini hanya tahu bahagiakan aku. Kenapa tak cari istri lagi? Cepat beri aku cucu yang gemuk. Agar aku benar-benar senang. Ibu, aku sudah dewasa. Jangan bahas ini. Lihat gadis itu. Mirip Rosu. Nak, kemarilah. Nenek ada perlu? Nak, umurmu berapa? Aku 22. Lebih muda setahun dari cucuku. Mungkin tidak. Orang tuamu? Ibuku sudah lama meninggal. Ayahku juga meninggal tahun lalu. Maaf, aku tak seharusnya menyinggung ini. Tak apa, Nek. Aku akan membereskan dulu. Jika perlu, panggil aku. Memang mirip. Hanya lebih muda setahun dari Xiao Yu. Rosu sudah meninggal. Maka Xiao Yu mungkin nasibnya sama. Aku terlalu khawatir. Jangan menyerah. Orang tuanya sudah meninggal. Lalu Bibi He ini pasti yang paling mengenalnya. Nanti kamu tanya bos. Cari tahu baik-baik. Bisa saja. Dia kerabat jauh Rosu. Nanti kita bantu dia. Ya, baik. Tak seenak masakan Ibu Hui.
Cukuplah. Rasanya juga tak buruk. Lin, tambahin uang saku dong. Udah nggak cukup. Biaya babysitter sama uang saku Ibu Hui. Bukannya baru dikasih? Gimana bisa nggak cukup? Iya. Dulu kami kasih Ibu Hui segini. Bukannya baik-baik aja? Kalian nggak ngurus rumah, jadi nggak tahu uang saku itu. Buat pengeluaran bulanan aja nggak cukup. Apalagi ganti barang yang udah tua. Jessica He yang menyebalkan. Tak bisa nikmati rezeki. Bikin aku gagal cari duit. Ternyata tak cukup. Tak heran Ibu Hui tak beli baju. Itu maunya sendiri. Kalau kurang, kenapa tak bilang? Membuat kami. Seperti memperlakukannya buruk. Ibu Shan, besok ku beri lebih 2 kali lipat uang saku. Kurang minta lagi padaku. Makan. Oh iya, Kiki. Marah Ibu Hui pasti sudah reda. Jemput Ibu Hui pulang. Oh, Sudah berhari-hari. Masih ramai. Betul kan? Sudah penuh. Datang lain kali saja. Tunggu dulu. Aku suka suasana ramai. Bos, Ya, sudah setengah jam, belum ada makanan. Tunggu berapa lama lagi? maaf. Kami juga belum. Cepatlah. Maaf. Mohon maaf menunggu lama. Saya kewalahan. Saya akan kejar. Di dapur ini, apa cuma satu koki? Kamu periksa. Aku lihat anak itu. Sini, ambil handuk usap keringat. Wah, Pak Lin. Maaf, tak sadar itu Anda. Kukira Wendy. Tak apa-apa. Cuma satu koki mana cukup. Anda pasti kewalahan. Aku juga tak menyangka bisnisnya bisa selama ini. Sudah cari karyawan baru, tapi belum dapat orangnya. Koki lama ibuku dulu. Belum ada pekerjaan tetap. Mau coba panggil dia? Serius? Boleh saja. Terima kasih Pak Lin. Soal gaji jangan khawatir. Pasti memadai. Sama-sama. Toko ini menyimpan banyak kenangan ibu. Makin ramai, ibu makin senang. Akan ku perjuangkan. Nanti setelah selesai, aku akan temui Bibi Lin. Cepat keluar sana. Baik. Pak Lin, Bibi Lin. Toko ini bisa bertahan berkat kalian. Kalau tidak, sendirian pasti kewalahan. Layanan jadi kurang. Bisnis toko pasti makin sepi. Sama-sama. Kami malah berterima kasih. Mau menerima staf lama kami. Keahlian mereka tak perlu diragukan. Bisa bekerja di sini? Aku sangat menyambutnya. Toko ini bagaikan anakku sendiri. Ada di samping atau tidak? Harus tetap baik keadaannya. Tenang saja. Akan kukelola dengan baik. Maaf, permisi dulu. Kau mau apa? Ibu Hui, aku menjemputmu. Aku hantar kau pulang. Ikut aku pulang. Sudah kubilang, hubungan kita sudah putus. Rumah kalian itu, siapa mau pulang silakan. Aku tak akan pulang. Aku bilang, bisakah kamu? Jangan berbuat onar lagi. Sudah setengah bulan kamu marah. Sudah waktunya tenang. Kamu terus ribut. Untuk apa? Tetap harus bergantung pada kami. Jaga masa tuamu. Aku masih di sini. Walau kamu tak jaga, aku jaga. Ini urusan keluarga. Urusanmu apa? Ibu Hui orang luar, tak bisa dipercaya. Kamu kasih uang, dia manjain kamu. Nanti tua, dia tak peduli. Dia orang luar. Kamu juga orang luar kan? Kami bukan saudara-saudara. Aku ibu angkat. Tak sebaik ibu kandung yang membuang kalian di salju. Lagi. Mengapa kamu selalu lawan Ibu Shan? Mereka kenapa? Ibu cerita nanti. Pergi. Jangan muncul lagi di depanku. Kamu sekarang tak waras. Kesal banget. Kenapa? Ibu Hui masih tak mau pulang. Tidak. Mau putus hubungan denganku. Biar Wendy Zhang urus masa tuanya. Restorannya lagi sukses. Wendy Zhang demi uang. Pasti tiap hari manjain dia. Menurutku, Kak, dulu jangan halangi aku. Kalau Ibu Hui kehilangan tokonya. Dia tak ada pemasukan. Sekarang dia pasti balik. Tak halangi kamu. Biar kamu lawan Ibu Hui. Dibilang tak tahu balas budi. Dihina seumur hidup. Aku punya ide. Dia tak pulang. Karena dia punya toko. Buka cabang di depannya. Nanti dia minta kalian balik. Aku sudah lama punya ide buka cabang ini. Tapi sekarang aku tak punya uang. Maaf. Ini salahku. Lin, aku juga ingin menebus kesalahanku.
Bantu aku dan Ben Wen. Benar, Kak. Tak percaya, Ibu Shan, percayalah padaku. Investasikan uang ini padaku. Pasti tak rugi. Ya, Lin. Nanti kita dapat untung. Ibu Hui kalian juga bisa ikut kita. Hidup tenang. Ini kan bagus untuk semua. Baiklah. Uang ini, aku yang bayar. Setahu saya, begitulah keadaannya. Keterlaluan. Jessica berkorban untuk mereka bertiga. Sampai-sampai urusan pribadinya terbengkalai begitu lama. Mereka malah demi seorang ibu kandung yang meninggalkan mereka. Begitu kejam pada ibu angkat. Bukankah ini 3 anak durhaka? Ini urusan keluarga mereka. Kita tak bisa ikut campur. Jessica orang baik. Bantulah dia kalau sempat. Jangan biarkan si durhaka itu menyakitinya. Sambil selidiki kasus Wendy juga. Silakan masuk, bos. Promosi pembukaan. Hari ini diskon 30% untuk semua. Minuman gratis. Ben, lihat pelanggan semua ke sini. Lihat seberang. Tempat Jessica sepi sekali. Tentu saja. Dengan aku di sini. Koyakan bisnisnya mudah. Dengan ada restoran ini, aku tak perlu mencuri lagi. Jessica, lihat kau melawanku. Bibi He keterlaluan. Buka toko persis di depan kita. Sengaja menantangmu kan? Mereka bebas buka di mana? Itu hak mereka. Mereka diskon sekarang. Wajar pelanggan kita sedikit. Nanti diskon selesai akan baik. Tapi masakan mereka lebih murah dari kita. Ini sengaja menekan kita. Jangan takut. Mereka diskon, kita diskon juga. Kalau hanya Ben Wen sendiri, sudahlah. Tapi sekarang ada Jane Wu. Mereka pasti tak tahan lama. Saya merasa tak adil untukmu. Buka toko Ben Wen kamu yang ajari. Akhirnya dia perlakukanmu begitu. Tak usah pikir sepadan atau tidak. Lagi pula Jane Wu ibu kandung mereka. Bibi He, kamu pandai masak. Sejak kecil tak pernah pukul atau marahi mereka. Bahkan beri mereka les. Waktu kecil, kamu tak tahu betapa saya iri pada mereka. Ternyata, saya mungkin salah ajar mereka. Lin dulu baik padamu. Karena ibu kandung mereka kembali, mereka baru bersikap begitu padamu. Aduh! Di toko ini, kenapa tak ada seorang pun? Tak seperti tempat kami, sudah sangat sibuk. Musim dingin ini, dari mana lalat datang? Benar-benar menyebalkan. Menurutku kamu hanya bisa bicara saja. Toko ini tak akan bertahan lama. Kau mohon, aku izinkan. Cuci piring di tokoku, kerja bantu, gimana? Jangan harap Jessica walau mati kelaparan, takkan mohon padamu. Kau ini sungguh keras kepala. Kau beri jalan, kau tak mau turun. Makanya anak-anak tak suka padamu. Tak suka ya sudah. Aku tak peduli. Jangan beritahu mereka. Atau nasibmu lebih buruk. Mereka tahu pun tak apa. Darah lebih kental dari air. Aku kan ibu kandung mereka. Mereka bisa apa padaku? Mereka semua egois. Ibu angkat bisa diusir. Ibu kandung juga bisa. Kurasa kau cuma iri. Iri mereka baik padaku. Dengar. Selama aku di rumah ini, kau jangan harap kembali. Ibu Shan, Jangan berpura-pura di sini. Mau dipukul, katakan saja. Kau kabulkan? Ibu Hui, kau lagi ganggu Ibu Shan. Aku pukul dia lalu apa? Jika kau tak mau dia dipukul, jaga dia baik-baik. Jangan muncul di depanku. Atau ku hajar setiap ketemu. Kau! Ben Wen lebih baik berhenti. Aku niat baik menasihati Ibu Hui pulang. Siapa tahu dendamnya padaku begitu dalam. Kau tadi jelas tak bilang begitu. Tak perlu banyak omong. Kami tak menerima kalian. Pergi! Kenapa Ibu Hui berubah besar? Dulu dia tak pernah begini. Mungkin karena dulu dia selalu kerja di rumah. Aku cuma numpang hidup. Dia jadi tidak nyaman. Ben, begini. Serahkan cabang padaku. Aku bawa untung untuk keluarga. Dia mungkin padaku tak akan begitu keberatan. Ini. Ben, kamu masih sibuk dengan toko lain. Tak percaya padaku? Tidak, Ibu Shan. Janji padaku. Harus lebih baik dari Ibu Hui. Oke, pasti. Bisnis 2 hari ini direbut sebelah. Sayuran ini sudah busuk.
Sayang sekali. Keamanan makanan yang utama. Hari ini beli secukupnya. Bisnis belakangan jelek. Lebih jelek dari dulu. Butuh bantuan, temanku bergerak di kuliner. Bisa danai buka cabang. Tak perlu lagi berurusan dengan mereka. Belum perlu. Bisnisnya tak akan lama ramai. Nanti akan membaik. Baiklah, butuh bilang saja. Makasih Pak Lin. Banyak sayur. Hari ini aku bisa hemat uang lagi. Bos, sayur ini busuk. Gimana masaknya? Layu, rendam air. Busuk, potong saja. Rasanya bakal sama? Kamu sakit gimana? Aku gak takut. Kamu takut apa? Ikuti kataku. Nggak bisa? Hal keji begini. Aku nggak bisa. Siapa kamu maki? Aku bosmu. Apa kataku kamu lakukan? Gak bisa? Pergi. Aku berhenti saja. Kamu begini. Toko ini bangkrut nanti. Berhenti? Ya sudah. Ancam siapa? Aku hemat. Nanti beli makanan siap masak. Suruh orang panaskan. Memang mudah. Dengar ya, toko ini enak, harga murah dan bagus. Hari ini aku traktir. Bos pesan. Ya. Pesan, panggil. Nanti restoran stabil. Sewa orang jaga. Nanti nggak ada waktu main kartu. Ayam kecap 1. Jagung udang 1 lagi. Sawi putih 1. Sikap apa ini? Ini makanan cepat sekali. Baru 10 menit. Dulu nggak secepat ini. Sudahlah, makan dulu. Ini makanan baru matang. Kok hangat? Hangat. Rasanya agak aneh. Ini plastik. Ini makanan siap masak. Bos, Ada apa? kami makan di sini. Kamu menipu pakai makanan siap masak. Ini tidak pantas. Aku bilang rasanya aneh. Ternyata makanan siap masak. Itu kan menipu. Jangan bohong. Makanan siap masak apa? Aku tak pernah dengar itu. Katakan, kamu disewa dari sana untuk buat masalah di sini? Ada plastik di makanan. Kamu bilang bukan makanan siap masak. Aku cek dapur. Ayo, Dapur terlarang, dilarang masuk. Kalau kamu taruh racun, Kamu, sudah. Dengan orang seperti ini, tak perlu bicara. Kita nanti ganti restoran saja. Ayo pergi. pergi. jangan pergi. Belum bayar. Bibi he, bisnis kita semakin baik akhir-akhir ini. Bisnis seberang semakin buruk. Pasti dia buat masalah lagi. Bisnisnya jadi jatuh. Sudah aku bilang, Ben menyerahkan toko. Serahkan kerjaanmu itu salah besar. Kita urus sendiri saja. Dia akan hancur sendiri. Hancur juga, itu salahnya. Siapa suruh mereka ganggu kamu? Kamu jaga depan. Aku bantu masak di dapur. Oke. Ibu Shen, kenapa pulang terlambat? Ada tamu minum sampai larut, makanya baru pulang. Bagaimana usaha tokonya? Bisnisnya bagus. Kalau tidak, aku tak mungkin. Sibuk sampai larut baru pulang. Bagus. Aku baru hubungi bos besar. Asalkan kedua tokoku ini bisnisnya bagus, pasti dapat investasi ini. Buka cabang. Itu bagus. Kapan kalian ke toko? Tunggu hubungiku. Bersihkan dulu restorannya. Oh, baik. Ngomong-ngomong Ibu Shan, bagaimana toko Ibu Hui? Bisnis tokonya sudah kami rebut semua. Tenang saja. Tak lama lagi, ibu Hui kalian akan minta kalian kembali. Baguslah, kamu juga harus istirahat. Kalau toko terlalu sibuk, rekrut saja lebih banyak orang. Baik, aku tahu. Sepertinya harus cari cara untuk gulingkan toko Jessica He. Asalkan tokonya hilang, pelanggan pasti jadi milikku. Bapak Li, sekarang restoranku bisnisnya sangat ramai. Butuh investasi mendesak untuk perluas skala. Begini, bukankah Anda bilang kalau cabangku buka, akan investasi padaku? Beri saya waktu sebentar, saya akan perkenalkan. Saya ingat Anda pernah cari saya.
Toko Anda itu skalanya agak kecil. Belum cukup standar investasi saya. Bapak kan bilang dulu, setelah cabang saya buka, Bapak akan investasi. Cabang saya sudah buka. Dan bisnis sekarang tiap hari ramai sekali. Toko Bapak di mana? Di Jalan Jangbei. Sekarang hampir tiap hari penuh. Jalan Jangbei. Kebetulan Bapak Lin sering sebut toko ini. Ternyata toko ini Anda yang buka. Ya. Nah, Bapak Li, bagaimana investasinya? Begini, 3 hari lagi saya kunjungi toko Anda. Jika memungkinkan, akan saya pertimbangkan. Baik, Bapak Li. Saya tunggu kedatangan Bapak. Huilin Furniture meski baru berdiri, tapi kontrol kualitasnya bagus. Reputasinya juga baik. Bagus kerjanya. Terima kasih Bapak Lin. Kami Huilin Furniture selalu prioritaskan praktis, sehat, nyaman. Tidak akan gunakan furniture jelek. Bagaimana kerjasamanya? Grup Siwei, rencana investasi puluhan juta. Untuk sebuah restoran, perluasan dan renovasi. Butuh banyak perabot rumah. Nanti saya beritahu Anda. Jika Anda dapatkan kontrak dan puaskan bosnya, maka grup Lin akan kerjasama mendalam dengan Anda. Terima kasih Bapak Lin. Tenang, saya pasti dapatkan. Buat bos puas. Di seberang Bibihe hari ini tidak buka. Tampaknya tak bertahan. Kok cepat bangkrut? Jenwu lagi main di mana? Lupa tokonya. Lambat laun bangkrut juga. Dengah koki pun tak ada. Semua makanan siap masak. Yang tahu pada nggak makan lagi. Jenwu benar-benar tak tahu malu. Makanan siap masak penuh pengawet. Ini kan merugikan orang. Iya kan? Udah, nggak main lagi. Kartu apa ini? Kalah semalaman. Jangan dong main lagi sedikit. Uangnya belum dibayar. Lanjut main. Betul. Ya. Nanti bayar. Cuma 500.000 kan? Langsung bayar. Masa aku kurangin uang kalian? Halo, Nak. Ibu Shan, kemana? Kok tidak di rumah? Aku di restoran. Ada apa? Soal investasi. Aku sudah bicara dengan Bapak Li. Dia beberapa hari ini bisa datang inspeksi kapan saja. Pastikan tokonya dijaga baik. Setelah selesai dengan tokoku, aku akan bantu. Investasi bagus. Tenang saja. Aku pasti buat bisnis toko kita. Makin ramai. Pasti tidak ada masalah. Semuanya. Sebentar aku ajak ke tokoku. Makan minum gratis. Nanti kalian duduk lama di tempat kita. Buat suasana ramai. Bagaimana? Ini bagus. Kak Jan Dermawan. Tapi Mas Hu, aku butuh bantuanmu. Di seberang ada restoran baru. Nanti. Tenang Kak Jane, ini hal kecil. Saya yang urus. Restoran ini rasanya enak. Teman-teman makan sepuasnya. Ada yang bayarin kita. Oke, bersulang. Bapak Li, ini restorannya. Saya tidak kasih tahu dulu. Bapak Lin, masa saya tidak percaya padamu? Silakan. Silakan duduk Bapak Lin. Mau pesan apa? Ini Bapak Li teman saya. Saya ajak dia hari ini. Mau cicip masakanmu. Harus kamu yang masak. Oke. Apresiasi kalian untuk masakan saya. Suatu kehormatan. Maaf merepotkan. Logatnya khas Guangdong. Buat yang ringan saja. Sebentar, saya siapkan. Nggak apa, lanjutkan. Silakan. Santai makan, panggil saya jika butuh. Bapak Li, coba ini. Dari tampilannya sudah enak. Bisa sesuai selera. Sudah lebih baik dari restoran biasa. Enak. Gimana, nggak bohong kan? Restoran ini bagus. Layak investasi. Bapak Li. Bapak Li, jangan investasi. Kamu tertipu. Kamu tertipu. Kenapa? Bapak Li, tokoku nggak di sini. Kamu salah toko. Tokoku di seberang. Bapak Lin. Toko ini yang saya maksud. Bagaimana toko seberang? Saya tak tahu. Tapi saya rasa tak layak investasi. Kamu bilang tak layak, ya tak layak. Kamu pikir kamu siapa? Pak Li, jangan percayai dia. Dia sekongkol dengan toko ini. Dia menipu Anda untuk investasi. Saya investasi pada siapa saya mau. Toko ini layak saya investasi. Tokomu. Nanti saja. Investasi apa? Kalian ngomong apa?
Baik. Jessica, kamu masih pura-pura. Rebut tokoku. Dan masih rebut investasiku. Iya kan? Adakah ibu sepertimu? Aku bukan ibumu. Kita sudah tak berhubungan. Toko ini kubeli dengan uang. Bos investasi pada siapa? Urusan bos? Apa hubungannya denganmu? Dia susah saya undang. Kamu undang dia ke tokomu. Saya undang dia ke toko ini. Keduanya tak berhubungan. Pak Li janji padamu, dia tak bisa ke toko lain. Benar, sudah kubilang. 3 hari lagi, saya ke tempatmu. Kenapa panik? Masih di sini ngapain? Pergi sana. Saya Jessica He. Kenapa tak mau pulang? Ternyata selingkuh di luar. Kau ngomong apa? Mereka tak bersalah. Bersih. Kusarankan kalian, mata kalian sendiri, buka lebar-lebar. Seperti ini. Yang tinggalkan anak, mana bisa dipercaya? Dengan siapa aku? Itu urusanku. Tak perlu kau urus. Kalau soal tinggalkan anak, kau yang buang anakmu di salju, paling tak pantas bicara. Kau! Bos, kalian ini gimana? Kecoak besar di makanan ini. Kalian buta? Kecoak besar di sini. Kau buta? Betul, buta. Bapak Li, lihat toko ini. Bahkan kebersihan dasar tak terjaga. Lebih baik lihat di seberang. Pasti lebih baik. Jauh lebih baik. Tak mungkin, toko kami paling bersih. Bagaimana ada kecoak? Tenang, lihat dulu. Lihat. Ayo, Kecoak ini tak berminyak. Pasti kalian sengaja taruh. Apa katamu? Mata mana lihat? Kami taruh. betul. Maaf semua. Makanan ini gratis. Kami kelihatan seperti tak mampu makan. Kamu beri kami sayur ada kecoak. Kalau sakit perut gimana? Bikin selera makan hilang. Harus ada ganti rugi mental. Ganti rugi. Berapa mintaannya? Sedikit. Cuma 100.000. 100.000? Kamu! Tenang, Bapak Lin. Perbuatan kotor seperti ini sering terjadi. Cara tangani kejadian mendadak penting bagi toko. Lihat dulu cara dia tangani. Kalau gagal, baru kamu campur. Berani sekali minta segitu. Ini Jen Wu yang suruh kalian jebak aku. Siapa Jen Wu? Aku tak kenal. Ibu Hui. Jangan tuduh Ibu Xian menyebarkan fitnah, oke? Perkara ini ada hubungan apa dengan Ibu Xian? Jangan semua hal selalu salahkan Ibu Xian. Ben Wen, tak kusangka. Di hati Ibu Hui, aku ternyata orang seperti ini. Sungguh membuatku kecewa. Ben, kalau kamu percaya dia, ayo kita taruhan. Kalau bukan Jen Wu yang lakukan, aku tak ambil investasi ini. Kalau dia yang suruh, dari sekarang, jangan masuk tokoku lagi. Ayo taruhan. Aku yakin Ibu Xian pasti bukan orang jahat. Sebenarnya, tokoku ada kamera. Semua tindakan kalian saat ini sudah termasuk pemerasan. Kalau aku lapor polisi, tak satu pun bisa kabur. Jangan lapor polisi. Aku bilang, semua ini perintah Jen Wu. Dia yang suruh kami. Apa? Semua ini perintah Jen Wu. Apa? Ibu Xian, kau... Bukan, jangan dengar omong kosongnya. Aku tak kenal dia sama sekali. Jelas-jelas Jessica He yang fitnah aku. Fakta sudah jelas. Masih tak mau mengaku? Jane Wu, berpura-pura apa lagi? Kalau bukan kau yang ajak kami ke sini untuk buat ributan, mana mungkin kami begini? Diam! Jangan buat isyarat mata. Dengar ya, aku bukan cuma dia yang undang, tamu di tokonya juga, dia bayar untuk pencitraan. Kalau bukan janji gratis, kami tak akan datang. Betul kan? Betul, benar. Ibu Xian, kenapa kau lakukan ini? Bukannya restoran kami? Katanya laris. Bukan Ben Wen. Maafkan aku. Aku cuma pikir, Bapak Li akan bandingkan kedua toko kami, makanya aku lakukan ini. Kau! Ibu Hui. Pak Li, ini semua salah paham. Sudahlah, diam. Aku tak mau kerja sama. Dengan orang bermoral buruk, lupakan investasinya. Pak Li, kasih kesempatan lagi. Jangan lupa taruhan kita. Kamu tak disambut di sini. Keluar. Jangan muncul lagi di depanku. Baiklah. Ayo pergi. Maaf ganggu. Pak Li, Ayo pergi, Ibu Xian, ayo pergi. Bos He baik-baik saja? Selamat Bos He. Tokomu akan berkembang besar. Mana ada? Warung kecil ini saja sudah repot. Mau pesan bagaimana? Meski toko ini cukup terkenal, tapi untuk buka cabang, masih jauh. Tapi bisa diperbesar jadi hotel. Aku siap. Investasi 10 juta yuan. Apa?
10 juta? 10 juta? Banyak sekali. Aku sanggup. Aku yakin kamu bisa. Lakukan saja. Prestasimu akan lebih besar. Aku akan carikan pemilik furnitur terpercaya. Pilih salah satu untuk renovasi toko. Tinggal tunggu jadi bos besar. Terima kasih. Aku akan berusaha kelola hotel. Selamat, Bos He. Selamat. Terima kasih semuanya. Hari ini senang. Gratis untuk kalian. Silakan menikmati. Tenang, setelah toko direnovasi, kami pasti kembali. Benarkah Bapak Lin bilang begitu? Berarti keluarga kita bakal kaya. Betul. Saya yakin sekali bisa dapat kerja sama ini. Kau akhirnya bikin hal baik. Tentu, lihatlah siapa saya. Ada apa ini? Karena Ibu Xian, toko saya jadi bangkrut. Investasi juga hilang. Usaha saya bertahun-tahun sia-sia semua. Maaf, saya juga tak tahu Jessica pakai cara apa. Bisa bikin Bapak Lee ke restorannya dulu. Kalau Bapak Lee datang ke kita lebih dulu, pasti investasi di toko kita. Saya tidak sengaja. Ibu Xian jangan nangis. Kakak juga jangan marah. Ini bukan masalah besar. Kakak sekarang disukai Bapak Lin. Keluarga kita segera akan sukses besar. Nanti minta kakak investasi ke kamu, kan? Benar ya? Betul. Bapak Lin buat pesta besok lusa. Akan perkenalkan saya. Dengan merek bernilai jutaan, asal dapat kerja sama ini, kita bisa masuk pasar merek. Bagus sekali, Lin. Lihat, saya ini seperti orang kampungan. Boleh ajak saya? Lihat dunia juga. Kayaknya kurang cocok. Bisnis kalian makin besar. Tapi aku tak tahu apa-apa. Sama sekali tak paham. Nanti kalau ngapain, nanti malah ditertawakan. Kakak, bawa Ibu Xian saja. Dia tak akan ganggu. Baiklah. Tapi nanti kamu harus ikut aku terus. Jangan sembarangan pergi. Aku nurut semuanya. Wah, besar sekali. Lin, itu kalian sehari-hari selalu mewah begini? Cuma Bapak Lin yang mampu. Aku juga pertama kali di pesta macam ini. Kamu lihat-lihat dulu. Jangan sembarangan pergi. Aku mau sapa beberapa kenalan. Tenang saja, aku tahu aturannya. Bapak Wang. Bapak sih. Lama tak jumpa. Apa kabar? Hormat kami. Dengan kehadiranmu, peluang kami dapat pesanan ini jadi turun drastis. Kalian terlalu rendah hati. Walau pesanan ini pasti dapat, tapi masih butuh bantuan kalian. Aku rela lepas semua untung. Asal kalian bantu aku dapat kerja sama. Bagaimana? Bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Pelayan di sini pakainya bagus semua. Bagaimana kalau kita pulang ganti baju? Tak perlu. Kebetulan saja. Bukan hal memalukan. Diam saja ngapain? Cepat antarkan anggur. Biarkan aku saja. Permisi. Jessica He, kok kamu di sini? Aku di mana? Bukan urusanmu. Apa restoranmu itu? Bangkrut? Lari ke sini jadi pelayan. Aku izinkan kamu pergi? Berhenti. Aku izinkan kamu pergi? Mau apa? Aku tamu penting di sini. Kalian pelayan. Harus layani aku dengan baik. Siapa pelayan? Pakaian ini. Bawa nampan. Kalau bukan pelayan, apa? Kalian rugikan aku. Investasi Bapak Lee hilang. Jadi begini hari ini. Balasan untuk kalian. Kehilangan investasi itu salahmu sendiri? Bukan urusanku. Hilang ya hilang. Ben Wentakandal dan Lin. Lin. Segera dapat investasi jutaan. Bahkan jika aku tak kerja sehari-hari, bisa jadi nyonya kaya. Pesanan jutaan. Iya juga. Lin jual furniture dan renovasi. Tanpa kamu, pesanan ini mungkin masih bisa dia dapat. Sekarang, dia tak ada kesempatan lagi. Pelayan pura-pura apa? Seperti bos pesanan jutaan. Dengar ya, Lin adalah mitra Bapak Lin, orang terkaya yang merupakan mitra pilihan. Pesanan ini pasti Lin dapat. Bapak Lin. Dia orang terkaya. Kok kayak orang kampungan? Sayangnya, ada yang mau putus hubungan sama Lin. Sepertinya nanti kebahagiaan ini cuma aku yang nikmatin. Bodoh. Mimpi siang bolong saja. Berani-beraninya kamu memaki aku? Kamu percaya nggak? Aku bisa bikin kamu dipecat dari sini. Kalau begitu aku mau lihat. Gimana caranya kamu bikin aku dipecat? Ini salah kamu sendiri. Manajer. Manajernya mana? Ibu Xian. Manajer. Ibu Xian. Dengar dipanggil. Ada apa?
Ibu Hui, kenapa kamu di sini? Entah kenapa Ibu Huimu, dia langsung kesal lihat aku. Langsung mau guyur aku pakai anggur. Lihat nih bajuku. Ibu Hui, kenapa kamu selalu cari masalah sama Ibu Shan? Kenapa target Ibu Shan? Aku yang sasar dia. Paham nggak? Selama ini, dia selalu sasar Bibi He. Ini dia yang tumpah minumannya. Lihat gelas masih di tangannya. Lin, jangan dengar dia bohong. Baju semahal ini, mana tegas saya tumpahkan? Dia yang benci saya. Tumpah minuman ke saya. Sudah, cukup bicara. Banyak yang lihat. Ini susah payah saya dapat undangan. Kerjasama ini penting buat saya. Aku tak peduli kalian karena apa berkelahi. Ini sudah selesai. Suruh Chen Bu, jangan buat ulah. Aku tak sebosan dia. Kamu? Ibu Shan, ganti baju. Tidak pantas. Aku tak ada baju ganti. Hotel sediakan baju ganti. Baiklah. Dengar. Hanya karena Lin, saya maafkan kamu. Aku tak simpan dendam. Tunggu saja. Kami yang tak hiraukan. Ibu Hui, kamu sih restoran bangkrut, pulanglah. Kenapa jadi pelayan? Urusanku. Jangan ikut campur. Bapak He, apa yang terjadi tadi? Tidak ada. Hanya seorang pelayan tak sengaja memakan ke tubuh ibuku. Len, pelayan apa? Dia telah membesarkanmu selama 20 tahun, Ibu. Aku ulangi, ibumu kandung sengaja menumpahkan minuman untuk menjebak Bibi He. Kau tak bela Bibi He saja sudah cukup. Sekarang status Bibi He tak mau kau akui. Kenapa kau jadi begini? Aku Tadinya kira dengan ubah takdir Lin, bisa ubah semua. Tak disangka dasarnya dia sama seperti mereka. Ternyata, pelayan itu ibu angkatnya. Huilin Furniture ini bukan perusahaan kecil. Kok ibu angkat harus jadi pelayan? Masih karena apa? Pasti tak berbakti. Dia ibu angkatku, tapi juga pelayan. Aku tak salah kan? Lagi pula, dia sendiri yang mau putus hubungan. Sekarang kami hanya punya satu ibu, yaitu ibu kandung. Bibi He besarkan kalian 20 tahun, selalu perlakukan kalian seperti anak kandung, tapi kalian percaya ibu kandung? Salahkan Bibi He. Makanya Bibi He putus hubungan. Fitnah apa? Dia cuma berani buat nggak berani ngomong. Dia mau putus hubungan ibu anak dengan Lin. Tapi Lin masih mau jemput dia pulang. Sekarang malah nggak tahu terima kasih. Nekat jadi pelayan. Ini kan memalukan, Lin. Siapa yang kau bilang pelayan? Bibi He itu? Pelayan lagi kenapa? Pelayan cari duit pakai skill sendiri. Kok memalukan? Masa kayak kamu? Main judi. Curi uang anak nggak memalukan? Main judi, curi uang anak. Bukan memalukan? Jangan dengar omong kosongnya. Dia rasa kehadiranku merebut bakti anak-anak padanya. Terus jelek-jelekin aku. Jangan percaya dia. Aku bohong atau enggak, kamu tahu. Asal kau nggak muncul di depanku. Aku nggak mau urus. Aku juga malas urus. Cukup. Lihatlah, hari ini acara apa? Harus mengacaukan kerjasamaku, baru puas. Awalnya kukira kau yang paling dewasa di antara mereka, yang paling bisa melihat situasi. Ternyata kau hanya memikirkan dirimu sendiri. Sudah lama aku berjuang. Bukankah untuk hidup yang lebih baik? Setelah aku sukses, bukankah kalian yang diuntungkan? Hari ini sangat penting bagiku. Aku tak akan izinkan siapapun merusaknya. Kalau begitu ku beritahu, kesalahan terbesar hari ini adalah membawa Jane Wu ke sini. Lupakan saja kerjasama ini. Aku pilih siapapun, bukan kau. Tunggu. Apa maksudmu? Dia hanya berkhayal ingin jadi bos saja. Kalian datang hari ini, bukankah untuk project upgrade restoran? Bibi He adalah bosnya. Bekerja sama dengan siapa? Tentu keputusan Bibi He. Kau bos? Mana mungkin? Bapak Li datang inspeksi waktu itu, untuk investasi di restoran kami. Waktu itu kau juga ada? Masa lupa? Dia berkata benar. Lin, jangan dengarkan omong kosongnya. Kerjasama ini usulan Bapak Lin. Hak putus ada padanya. Dia sengaja menipumu supaya kau pergi dari sini. Siapa bilang dia tak punya hak putus? Siapa bilang dia tak punya hak putus? Bapak Lin. Bapak Lin. Mari saya umumkan. Bos He, pemilik hotel ini. Bermitra dengan siapa? Sepenuhnya keputusannya. Tidak. Bapak Lin. Bos He, keluarga Wang kami, reputasi di industri dekorasi sudah terkenal. Hotel ini serahkan pada saya. Pasti memuaskan. Bos He, keluarga Xi juga bagus. Aman dan efisien. Cukup 1 bulan, pasti hotel ini bisa buka secepatnya. Perusahaan yang datang hari ini sudah saya seleksi. Bisa pilih dengan tenang. Terima kasih. Sama-sama. Mereka ini perlu usir. Kumohon, kasih kesempatan lagi.
Tadi semua salah paham. Proyeknya serahkan padaku. Bisa ku kerja maksimal. Dan tak ambil untung. Sudah kubilang, tak akan pilih kamu. Tidak. Bu, kita keluarga. Di sini semua orang luar. Bicara di rumah ya. Aku cuman pelayan yang kau hina. Jadi keluarga denganmu. Aku tak sanggup. Grup Lin tak akan kerjasama dengan Huilin Furniture. Silakan pergi. Bapak Lin jangan. Bu, aku benar-benar salah. Kumohon, kasih kesempatan lagi. Aku bawa pulang. Rawat seperti ibu kandung. Boleh? Bu. Ibu Hui. Ibu Hui. Tak disangka, orang terkaya di kota Jiangcheng begitu rendah hati. Sungguh mengejutkan. Hanya gelar kosong. Pada dasarnya aku orang biasa. Terima kasih atas bantuan Bapak Lin. Kalau bukan kau, aku mungkin takkan pernah bisa sampai sejauh ini. Bos He, jangan sungkan. Ini hasil kerja kerasmu. Yang investasikan Bapak Li, bukan aku. Baik, selamat ya. Gimana? Kerjasamanya sudah didapat? Tentu saja. Kakak yang urus pasti berhasil. Hilang. Benar-benar hilang. Kenapa ini? Salahkan Jessica He. Ngapain dia menyamar jadi pelayan? Bikin kita salah paham. Kurasa dia sengaja tidak kasih pesanan ke Lin. Kamu juga salah tahu. Kalau bukan karena kamu, masalahnya takkan. Jadi begini, aku tak boleh bawa kamu. Lin, jangan marah. Ini bukan sepenuhnya salahku. Siapa sangka Jessica He sekecil itu hatinya. Lihat aku langsung dicari-cari salah. Dulu Ibu Hui baik-baik saja. Kalau kamu tak bersalah, kenapa dia menyalahimu? Baik, salahku semua ya. Jessica He memang lebih baik. Aku tak bisa membantumu. Aku pergi. Panggil Jessica He kembali. Biarkan dia bantu kalian. Aku pergi. Sudah. Aku udah kesal. Jangan tiru Ibu Hui. Jangan bikin aku pusing. Kakak, bukan kerjasama dengan Bapak Lin? Apa hubungannya dengan Ibu Hui? Kalian nggak tahu Jessica He itu dapat grup Shiwei, investasi jutaan dari Bapak Li. Juga partner Lin. Kami di pesta. Terjadi salah paham. Diusir Jessica He. Apa? Investasi jutaan. Artinya, Ibu Hui bakal kaya. Dulu, tanpa Jessica He, rebut restoranku. Semua ini sekarang harusnya punyaku. Gimana kalau ajak Jessica He balik? Minta maaf ke Jessica He. Dimaafkan dia. Lalu miliknya? Bukan milik kalian? Ya. Kak. Ayak. Harus ajak balik. Lin, jangan marah. Kulihat Jessica He sama Bapak Lin. Sering bersama. Pasti dekat. Nanti minta ke Jessica He. Dimaafkan dia. Suruh dia bantu kalian bicara baik. Selesai kan? Ya cuma gini. Besok kalian berdua. Ikut aku ajak Ibu Hui balik. Ibu Hui. Buka pintu, Ibu Hui. Ibu Hui. Ibu Hui. Maaf. Dulu saya benar-benar brengsek. Saya seharusnya tidak salah padamu. Saya lebih tidak seharusnya memukulmu. Saya pantas mati. Saya tahu salah, Bu Hui. Ibu Hui. Maafkan kami ya. Kami benar-benar sudah sadar. Ibu Hui, maafkan mereka. Beri mereka kesempatan menebus kesalahan. Ibu kandungmu sudah ada. Ngapain masih cari saya? Ibu Hui. Saya tahu. Dulu kami salah paham padamu. Tenang saja. Kami ke depannya tak akan berbuat begitu lagi. Ibu Hui. Saya tahu kamu sudah berkorban banyak untuk kami. Selama bertahun-tahun ini, kami kurang memperhatikanmu. Tenang saja. Kedepannya kami pasti tidak akan lagi. Maafkan kami. Bu, nanti saya pasti cari uang banyak buat ibu. Biar ibu hidup senang. Kalau gitu saya belajar masak dari ibu. Nanti setiap kali makan, saya masakan yang enak buat ibu. Saya juga, saya mau belajar dandan. Nanti biar ibu setiap hari dandan cantik. Anak-anak baik semuanya. Ibu Hui, membesarkan kami bertiga tidak mudah. Bisa dibilang tanpa ibu. Tak akan ada kami seperti sekarang. Nanti kami pasti berbakti baik-baik pada ibu. Kalau saya maksa kalian memilih antara saya dan Jen Wu, gimana? Kalau saya maksa kalian memilih antara saya dan Jen Wu, gimana? Ibu Hui, aku tahu kau bukan orang seperti itu. Betul, Ibu Hui. Dulu saat kami jemput Ibu Xian pulang, bukankah Ibu senang untuk kami? Ya, Ibu Hui. Janganlah ibu teruskan perselisihan dengan Ibu Xian. Lagi pula, meninggalkan salah satu dari kalian. Bukankah itu tidak berbakti? Kalian memang sangat berbakti.
Kalau aku masih menyusahkan kalian, itu salahku. Sudah kuduga. Ibu Hui adalah ibu terbaik di dunia. Ibu Hui. Pasti ibu lapar sekarang. Bagaimana kalau aku masak untuk ibu? Jangan repot-repot. Aku tidak pantas. Duduklah. Ibu Hui, lihatlah ibu sudah memasak begitu banyak untuk kami. Kami masak untuk ibu. Juga seharusnya... Betul sekali Ibu Hui. Nanti ibu tinggal menikmati saja. Ibu Hui, ini bunga untuk ibu. Kupiat ya. Nantinya, ibu cukup bersantai saja. Kami yang akan melayani ibu. Ibu Hui, kuku ibu sudah panjang. Kupotingkan untuk ibu. Tidak usah. Tidak apa Ibu Hui. Pesanan renovasi hotel sudah diberikan ke Bapak Syekh. Usaha kalian sia-sia. Tidak apa Ibu Hui. Ada pesanan atau tidak, ibu tetap ibuku. Ini juga kewajibanku. Bibi Ha. Kalian di sini? Ini rumah kami. Wajar kami di sini. Kamu mau apa? Besok ulang tahun Bibi He. Aku tanya di mana acaranya. Besok ulang tahun Ibu Hui. Ulang tahun Ibu Hui. Seharusnya kami yang urus. Kamu tak usah repot. Benarkah Bibi He? Kamu maafkan mereka? Antara ibu dan anak tak ada dendam. Cuma salah paham. Sudah jelas, baiklah. Syawan, kamu baik hati. Tapi aku tak ingin rayakan. Lupakan saja. Masa begitu? Iya kan, Kak? Iya, Bu. Serahkan pada kami. Anggap saja sebagai permintaan maaf kami. Ibu Hui, dapurmu tak ada makanan. Ikut kami pulang. Aku buatkan makanan. Aku tak pulang. Kalian kalau bisa sukseskan ulang tahun ini, baru aku pertimbangkan pulang. Tenang, Ibu Hui. Ulang tahun ini pasti kusukseskan. Ulang tahun apa? Kalian berdua yang ulang tahun? Hari ulang tahun Bibi He. Kalian bertiga, tak ada yang ingat. Ibu Hui, ulang tahunmu? Datang saja ke restoranku. Akan kusiapkan pesta meriah. Jangan, ini pertama kalinya. Rayakan ulang tahun Ibu Hui. Tak bisa ke restoran kecilmu. Kita harus ke hotel terbesar. Beri yang terbaik untuk Ibu Hui. Kiki benar. Kalau begitu ke hotel besar, Ibu Hui, hadiah apa yang kau suka? Akan kusiapkan untukmu. Hadiah tak penting. Yang penting niatnya tulus. Baiklah. Kalau begitu, Ibu Hui, kami akan siapkan untukmu. Bu, aku pergi dulu. Sampai jumpa Ibu Hui. Ibu Hui, kau berusia berapa tahun sekarang? 42. Oke, Ibu Hui. Sampai jumpa Ibu Hui. Sampai jumpa Ibu Hui. Dadah. Bibi Ha. Kau mengorbankan hidupmu sendiri. Tapi mereka bertiga, bahkan tak ingat ulang tahunmu. Sungguh tak punya hati. Semakin lama, mereka anggap itu wajar. Kau benar-benar mau kembali dengan mereka? Itu tergantung. Apakah mereka melakukannya atas dasar perasaan selama ini? Atau hanya mengincar uangku? Bibi Ha, asal kau sadar saja. Ibu Shen, nanti Ibu Hui datang, jangan gaduh dengannya. Turuti dia. Tenang, Lin. Aku kali ini minta maaf ke Ibu Hui. Asal Ibu Hui pulang, pukul atau marahi aku. Tak masalah. Bagus. Tapi tenang, Ibu Hui bukan begitu. Ibu Hui. Ibu Hui, selamat ulang tahun. Ini baju untukmu. Tenang, tiap ganti musim, aku beli baju baru. Tak pakai baju lama. Bajunya bagus. Ukurannya salah. Cocok untuk Ibu Shen. Maaf Ibu Hui. Tak cocok, tukar. Gak apa, duduk. Niatnya cukup. Ibu Hui, ini skincare untukmu. Rawat baik. Bisa muda lagi. Baik. Sempat ku coba. Ibu Hui. Ini buatanku, kacang merah salju untuk Anda. Coba. Ini buatanku, kacang merah salju untuk Anda. Coba. Kukira kau lupa. Ibu, mau kacang merah salju. Cepat buatkan. Ibu lelah hari ini. Makanan sudah siap. Nanti ku buatkan. Jangan, jangan. Sudah janji dengan teman. Traktir mereka. Mereka tak kebagian. Pasti bilang aku bohong. Ibu. Kalau ibu tak buatkan, aku tak akan bangun. Baik-baik. Aku janji. Cepat bangun. Ibu,
Dulu aku belum paham. Tak paham susahnya masakan ini. Menyusahkan ibu. Terima kasih. Jessica, maaf. Semua salahku, buatmu banyak masalah. Sengaja minta maaf. Ini gelang yang kusiapkan. Dengan hati-hati untukmu, harganya lebih dari 200.000. Gelang beracun ini, tapi kusiapkan khusus untukmu. Terang-terangan tak bisa ganggumu. Diam-diam kamu masih bisa waspada. Aku hanya orang kasar. Gelang yang begitu berharga ini, aku tak pantas memakainya. Jangan berkata begitu. Sekarang kamu bernilai puluhan juta. Gelang ini tak pantas. Kamu juga benar. Gelang murahan ini tak pantas untukku. Ibu Hui. Ini kan juga niat baik Ibu Xian. Bagaimana bisa kamu begitu? Niat baiknya aku tak pantas terima. Maukah kalian tanya? Dari mana gelang ini dia dapat? Apa dia sudah tahu? Gelang ini hadiahku buat Jessica. Itu milik Jessica. Mau dipecahkan biarkan. Asal dia senang. Aku tahu. Konflik terbesar kita. Karena Ibu Xian. Tapi Anda ibuku. Ibu Xian juga ibu kita. Bagaimana caranya? Agar Anda maafkan Ibu Xian? Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Kalau salah, bayar konsekuensinya. Jessica, aku bukan dirimu 13. Asal kau maafkan aku. Ibu Hui. Ibu Xian sudah tunjukkan niatnya. Maafkan dia dong. Ini saja? Kau mau apa? Keluarga ini cukup satu ibu aku. Matilah kau. Bagaimana kau mau maafkan aku? Berlutut! Ibu Hui, ini tak pantas. Minta maaf harus tulus. Belum ya, Bibi He menderita banyak. Kalian tahu? Sudah diam. Aku berlutut. Demi harta ini, aku tahan. Tunggu dia pulang. Banyak cara balas dendam. Jessica, dulu semua salahku. Asal kau maafkan aku. Ikut kami pulang. Kita hidup tenang. Kau pimpin rumah ini. Jangan pisah selamanya ya. Salah paham anak-anak ini karena kau. Jelaskan satu persatu. Bagaimana kau memfitnahku? Ini hal sepele. Sudah lewat. Kenapa masih dibahas? Sepele? Kau curi 500.000 dari Ben Wen untuk judi. Ini sepele. Ini bukannya tertipu? Lin mau hentikan kau. Kau dorong dia turun tangga. Hampir cacat mental masih sepele. Tak sengaja. Kau curi perhiasan Kiki. Sengaja tuduh aku curi. Ini pun tak sengaja. Ibu Xian, perhiasanku kau yang curi. Lin, Ben Wen, Kiki, maaf. Aku benar-benar tahu salah. Ibu Xian sudah kecanduan judi. Ah, mana ada. Cuma main kartu dengan tetangga. Menang atau kalah cuma ratusan yuan. Aku takut kalian jijik padaku. Cuma mau bantu kalian cari uang. Tahu-tahu tertipu. Aku juga tak mau begini. Sudahlah. Sudah terjadi. Jangan ulangi lagi ya. Tenang, Ben. Aku tak berani lagi. Tak mungkin salah lagi. Ibu Hui, Ibu Xian juga sadar salah. Yang lalu biarlah berlalu. Yang penting kedepannya baik kan? Iya. Maafkan Ibu Xian ya. Kami akan jaga Ibu Xian. Kalau begitu, baiklah terserah kalian. Ibu Hui, kalau ibu bilang begitu, berarti ibu memaafkan Ibu Xian. Aku tahu Ibu Hui. Ibu terbaik di dunia. Ibu Hui, ibu punya hotel besar. Pasti butuh banyak karyawan. Bagaimana kalau aku bantu? Jadikan aku manajer. Cukup jadi itu saja. Hotel ini punya Wendy. Aku tak bisa putuskan. Apa? Ibu Hui, kau pasti bohong kan? Hotel ini bukan milikmu? Jangan lupa. Dulu aku keluar kosong. Uang ambil alih hotel. Dari Wendy Zhang. Jadi hotel ini miliknya. Aku cuma karyawan. Nah, hotel ini diinvestasi karena kau pasti pegang saham kan? Investasi Bapak Li? Wajar dia pegang kendali. Wendy Zhang saja tak punya banyak. Apalagi aku. Bagus. Aku tahu Wendy Zhang bukan orang baik. Sekarang gini, kau beri semua keuntungan pada orang luar. Sendiri tak dapat apa. Kok bicara begitu? Aku sudah beri Bibi He perlakuan terbaik. Bibi He bilang, kalian jemput dia nikmati hidup. Makanya dia tak mau. Jadi kalian karena uang, baru minta aku pulang? Memang, kami panggil ibu terus. Kau beri semua keuntungan pada orang luar. Pantas disebut ibu? Apa? Aku tak pantas jadi ibu kalian? Masa Ibu Hui? Kaya atau miskin, kau tetap ibu kami. Kami ingin kau hidup lebih baik. Perusahaan saya sedang sulit. Bisa minta tolong Bapak Lin? Minta dia kerjasama dengan perusahaanku. Saya tak sehebat itu. Waktu itu, Bapak Lin menghormati Bapak Li. Baru bicara untukku setelah saya pulang.
Sulit bertemu Bapak Li, apalagi Bapak Lin. Kenapa bisa? Rupanya kau bohongi kami. Apa yang kubohongi? Kapan saya bilang hotel milikku? Bangun. Sayang, tak ada apa-apa. Masih berani pura-pura di sini. Paksa saya berlutut. Aku hajar kau. Ibu Hui, jangan berlebihan. Ibu Hui, jangan berlebihan. Lihat baik-baik dong. Dia yang mulai duluan. Bibi He terpaksa balas. Ibu Hui. Bisakah rukun dengan Ibu Xian? Kalian ribut terus. Kami harus bagaimana? Segera minta maaf ke Ibu Xian. Dan kamu janji, nanti tak akan lagi bertengkar dengan Ibu Xian. Kalau tidak, aku bukan ibumu lagi. Aku sudah paham. Ada uang dari ibu. Tak ada duit, cuma bambu. Aku tak cuma nuruti kalian, tapi juga nuruti dia. Kalian saudara darah. aku orang luar. Kenapa kau bilang begitu? Kami tak pernah bilang itu. Tapi kalian lakukan begitu. Aku konyol sekali. Kukira kalian sadar. Bisa mengubah segalanya. Ternyata aku salah. Dan salahnya parah. Ibu Hui. Tak usah bicara lagi. Aku anggap 20 tahun ini membesarkan anak durhaka. Mulai sekarang putus. Tak ada kaitan. Gampang putus hubungan. Kau sudah tua. Bisa apa lagi? Nanti kau tua. Tak ada yang jaga kau. Akhirnya minta tolong kami. Sudah, Ben. Dia tak punya apa-apa. Jangan banyak omong. Dia mau putus. Dia akan menyesal. Kalian tak rawat. Aku rawat. Bibi He, kau ibuku nanti. Aku pasti jaga kau. Takkan kutinggalkan. Anak baik. Hanya manfaat darimu. Makanya dia bilang begitu. Saat kau tak berguna, dia juga akan buang kau. Bukan urusanmu lagi. Kau kira semua orang sama seperti keluargamu? Tak punya hati. Wendy, kita pulang. Baik. Pergi, jangan balik. Sungguh kesal. Kalau dulu dia serahkan restoran padaku, takkan ada masalah ini. Lalu kita begini. Tak urus dia lagi. Sudahlah. Jangan banyak bicara. Urusan Ibu Hui nanti saja. Bicara apa lagi? Tadi dia pergi, tak kalian tahan. Sekarang pura-pura baik. Marah pada kami, kenapa? Kalian tak lihat? Itu Jessica He. Dengan Wendy Zhang akrab. Bahkan kalian bersujud, dia tak akan kembali. Sudahlah. Jangan bicara lagi. Pulang saja. Aku ke perusahaan. Aku punya Kay. Pasangan dua. Sampah tak bisa diandalkan. Ingin kaya, andalkan diri sendiri. Kakak U datang. Saudara-saudara, aku datang. Nggak. Mau ketemu siapa? Selama ini, aku baru pertama kali. Lihat kau peduli penampilan. Bu, jangan bercanda. Hari ini ulang tahun Jessica He. Aku harus ke sana. Kau baru pertama kali rayakan ulang tahun wanita lain. Jujur saja, kau suka padanya? Bu, apa yang kau omong? Aku cuma ingin mendekatinya. Tanya tentang Wendy Zhang. Kalau mau selidiki, suruh saja. Selidiki jelas. Perlu pergi sendiri? Lupakan ini. Aku pergi dulu. Lama menekan anak. Akhirnya ada yang tertarik. Kali ini, pasti bawa pulang satu. Menantu. Ibu, Terima kasih sudah membantuku tadi. aku serius bicaranya. Aku tak punya ibu sejak kecil. Ibu yang selalu merawatku, di hatiku, sudah anggap ibuku. Aku paham niatmu. Tapi, keluarga aslimu masih menunggumu. Aku tak mau. Dulu mereka tinggalkan aku, begitu lama, tak pernah cari aku. Artinya, mereka sudah punya keluarga baru, sudah tak butuh aku. Wan, kau ini mau apa? Begini, kau ibuku yang sebenarnya. Baik, karena sudah kau putuskan, aku tak akan paksamu. Nanti kita ibu dan anak hidup dengan baik. Ibu, hari ini ultahmu. Mereka tak rayakan denganmu. Aku rayakan untukmu. Aku belikan kue. Wan, kenapa tak jalan? Bibi He, kulihat ibu capek masak. Jadi aku bantu ibu. Tidak apa. Dapur berasap. Tidak apa-apa. Kau main saja keluar.
Aku selalu makan di rumahmu. Jika kau tak biarkan aku bantu, nanti aku malu datang. Kau ini nak Ibu He, ultah. Ibu He, giokmu ini bisa kulihat? Giokmu ini bisa kulihat? Gioke! Ini ada apa? Benar, ini dia. Bos He, dari mana giok ini? Dia keluarga Wendy? Maaf, saya emosi. Giok ini terkait anak saya yang hilang. Harap Bos He beritahu yang sebenarnya. Bapak Lin, bisa beritahu kenapa tinggalkan anakmu? Saya tidak. Bagaimana mungkin saya tinggalkan anak saya? Dulu saya sibuk kerja. Istri bawa, anak belum setahun pulang. Tapi tabrakan di jalan. Orang dan mobil jatuh ke sungai. Saat tahu, sudah terlambat. Hanya temukan jenazah istri. Anak hilang kabar. Saya kira anak saya juga tewas. Tak disangka hari ini, masih melihatnya. Giok yang dipakainya. Bos He, giok ini milik Wendy Zhang. Tak disangka Wendy, anak saya. Bagus. Pertama lihat dia, saya curiga, tapi tak percaya. Umur beda jauh. Wendy ditemukan Mas Zhang. Untuk daftar KTP, hari dia ditemukan. Jadi ulang tahun Wendy. Oh, begitu. Lalu, Wendy sekarang di mana? Dia pergi. Sebentar lagi balik. Semua untuk orang lain. Mungkin ini takdir. Pak He. Ini hadiah ulang tahun yang kusiapkan untukmu. Selamat ulang tahun. Niatmu kuterima. Ini terlalu berharga. Kamu ambil kembali. Kamu terima saja. Sekaya apapun, tak sebanding dengan perhatianmu pada Shawan. Shawan bukan anak angkatku. Aku tak pantas menerimanya. Kamu ambil lagi. Maaf. Iya, aku salah bicara. Awalnya, ini memang untukmu. Tak ada hubungan dengan Shawan. Ini niatku. Kalau tak diterima, agak... Ini. Kamu terima saja. Sepertinya aku pulang tak tepat waktu. Kalian lanjutkan. Aku balik nanti. Shawan. Kamu salah paham. Kamu balik. Aku mau bicara sesuatu. Kalian sudah dewasa. Masih malu-malu apa? Pernikahan kalian? Aku pasti setuju. Aduh, kamu ini. Kamu ngomong apa sih? Kamu panggil dia ibu? Kalian? Bapak Lin jangan salah paham. Bibi Ha sudah membesarkanku. Dia ditinggalkan anak angkatnya. Jadi aku anggap dia ibuku. Asal bisa merawatnya baik-baik. Kalau kalian mau hidup berdua, tak perlu peduli padaku. Masa bisa begitu? Kita kan satu keluarga. Kamu saja mau terima aku. Tentu saja. Kalianlah satu keluarga. Bapak Lin, seharusnya ayah kandungmu. Apa? Bapak Lin, seharusnya ayah kandungmu. Apa? Ibu, kamu bercanda? Bapak Lin kenali giok ini. Seharusnya tak salah. Wendy, aku... Jangan panggil aku Wendy. Ibu, pasti ada kesalahan. Wendy, dengar dulu. Bapak Lin tak sengaja tinggalkanmu. Waktu itu cuma kecelakaan. Ibumu jatuh ke air dan tewas. Bapak Lin kira kau juga ikut meninggal. Makanya kau terpisah begitu lama. Dulu, aku juga coba cari kamu. Tapi bertahun-tahun tak ada kabar. Aku terpaksa menyerah. Wendy, ini semua salahku. Maafkan aku ya. Sudahlah. Aku sudah terbiasa hidup begini. Kamu temukan keluarga, harusnya bahagia. Jangan pedulikan aku. Aku belum tua. Ibundamu sudah tiada. Tapi Jessica He masih bisa jadi ibumu. Tak apa kita hidup bersama. Kalian berdua bukan cuma ingin bersama, lalu bilang begitu karena khawatir aku tersinggung, kan? Bukan. Kau adalah kau. Jessica He adalah Jessica He. Itu tak bertentangan. Kalau tak percaya, kita bisa tes DNA. Lihat dirimu. Orang terkaya, kok bicara saja tak jelas. Lihat Wendy, sampai salah paham. Salah paham apa? Selain urusan Wendy, hatamu. Aku memang tertarik juga. Ini... Kakak, kosmetikku habis. Beliin dong. Kiki, kau sudah dewasa. Harusnya cari kerja. Tak bisa selamanya andalku. Bagaimana kalau perusahaanku bangkrut nanti? Kau mau bagaimana? Tak mungkin.
Kau pintar sekali. Perusahaan tak mungkin bangkrut. Lagi pula, masih ada kakak kedua. Jangan usaha restoranku sekarang juga sulit. Setiap bulan kosmetik, baju, tas puluhan ribu. Aku tak sanggup. Kakak kedua, aku mau jadi food vlogger untuk restoranmu. Lihat, aku punya puluhan ribu followers. Kalau restoranmu jadi populer, kan jadi restoran viral. Sepertinya bagus. Aku ke toko bersihkan. Coba saja. Gak masalah. Kakak, beliin aku kosmetik dong. Untuk investasi awal. Setelah restoran kakak kedua laris, aku ke perusahaanmu live jualan. Promosiin kamu. Gak ada uang. Perusahaanku sekarang sendiri kekurangan modal. Aku rencananya gadaikan villa dulu. Lewati masa sulit ini. Kok bisa begitu? Lin, kamu serius mau gadaikan villa? Penolakan Bapak Lin sebelumnya bikin perusahaanku makin susah. Aku cuma bisa ambil langkah ini. Gadaikan sajalah. Aku percaya kakak pasti bisa lewati kesulitan. Lin, aku kenal seorang istri direktur bank. Urusan gadai serahkan padaku. Aku pasti dapatkan bunga terendah. Benar. Tenang saja. Dia tuh tinggal di perumahan villa. Sering kutemui dia ajak anjing jalan. Hubungan kami akrab. Lin, kamu tenang saja. Urusan sebesar ini, aku tak mungkin bohongi kamu. Baiklah. Harus langsung transfer ke akun perusahaan aku. Oke, tenang saja. Kamu kira sembunyi dari kami? Kami tak bisa temukan kamu? Utang padaku kapan bayar? Wang Hu, lagi apa? Putriku buka usaha, putraku buka restoran. Masih takut padaku? Masa tak bisa bayar? Andai tak tahu putrimu kaya, aku sudah hajar kau. Cukup. Kalau hari ini tak bayar, jangan marah nanti aku kasar. Cuma 200.000? Tiap hari dikejar. Masa aku tak bayar utang kecil? Lihat, apa ini? Villa senilai 5 juta. Aku tukar di bank jadi tunai. Utang pada kalian, lunas dengan bunga. Maaf Kak Wu, tadi salah paham. Kak Wu, sekarang kau punya modal. Mau main besar? Kau sebelumnya kalah banyak, masa tak ingin menang kembali? Iya, Kak Wu. Sekarang modalmu banyak. Coba main 2 kali. Jangan-jangan hari ini hoki. Masuk akal. Beberapa hari ini, uang anak-anak ini semakin sulit didapat. Lebih baik berjudi. Bapak Lin. Nyonya He. Silakan. Ayo, ayo, ayo. Ayo, lihat puas. Lingkungannya bagus, dekorasinya juga bagus. Mari lihat tempat lain. Bapak Lin, Nyonya He, lihat dekorasinya. Puas? Hotel ini. Jessica yang bosnya. Puas atau tidak, harus dia sendiri yang bilang. Sangat bagus. Waktu singkat, tapi tidak ada bau sama sekali. Bukti material renovasi sangat sehat. Aku puas. Terima kasih pujanya Bapak He. Perusahaan kami fokus pada keamanan dan kesehatan. Aku yakin dengan kalian. Nanti sering berkomunikasi. Terima kasih Bapak Lin. Jessica, hotel besok dibuka. Aku mau adakan pesta kembalinya Wendy. Di hotelmu. Bagaimana? Tak perlu setinggi itu. Kita tahu saja sudah cukup. Harus. Menemukanmu itu hal besar. Harus beritahu keluarga dan teman. Tak hanya diadakan, tapi harus meriah. Dengan dukungan Bapak Lin, bisnis kita pasti untung. Betul. Besar, Kecil. besar-besar. Kecil, kecil, kecil. Besar kecil, besar kecil. 1, 2, 3 kecil. Maaf, aku menang lagi. Ambil, ambil. Habis. Semua habis. Astaga. Cepat sekali kau kalah habis. Mau ku tambah pinjaman lagi? Biar balik modal. Kalau tidak, pulang nanti. Tak bisa jawab ke anak-anakmu. Iya, benar. Baik. Aku tak percaya. Ayo. Bagus. Ayo. Teman-teman, aku kasih tahu. Aku nemu restoran bagus. Murah dan hemat. Rasanya juga enak banget. Enak sekali. Halo! Berapa orang? Kami bertiga. Silakan masuk. Ayo. Ada apa? Yang kalah minum. Dari mana datangnya banyak orang ini? Cepat beritahu Kiki. Jangan keluar dulu.
Aku antar kalian lihat dapur. Cek kebersihannya. Ayo. Berani-beraninya kau minta uang sama gue? Berhenti! Makan nggak bayar, malah mukul orang? Nggak takut hukum? Kamu dari mana? Berani ikut campur? Dengar ya, aku lagi siaran langsung. Kalian berani sentuh. Kalian tamat. Siaran langsung? Jangan salah paham. Mereka yang utang nggak bayar. Makanya kami ke sini makan ganti utang. Bohong! Kapan utang sama lu? Kamu sih nggak. Tapi ibumu Jainwu utang 5 juta. Selama dia nggak bayar utang, kalian harus kasih kami makan. Ya kan? Iya. Apa? 5 juta? Kalian belum tidur? Aku mana bisa tidur? Hutangmu di luar? Apa yang terjadi? Maaf, aku salah. Sertifikat rumahku. Juga kau agunkan? Villa seharga 5 juta. Hutang 5 juta. Total kalah 10 juta. Awalnya aku ingin balik modal. Ternyata makin kalah. Penwen, Lin, tolong selamatkan aku. Aku tak akan berjudi lagi. Tak akan berjudi lagi. Itu 5 juta. Mau kami bayar dengan apa? Lapor polisi. Berjudi itu ilegal. Dan surat hutang mereka tak dilindungi hukum. Jangan lapor. Kita tak punya bukti. Kalau Mas Hu tahu, dia pasti tak akan lepaskan aku. Tak lapor kita bisa apa? Aku sendiri sudah kewalahan. Kamu malah kalah 5 juta. Kamu juga hutang 5 juta. Itu semua jeripaya kami. Hancur olehmu. Maaf, aku salah. Aku ibu kandung kalian. Darah lebih kental dari air. Kalian tak boleh tinggalkan aku. Kamu jangan keluar villa. Masa mereka ke villa cari kamu? Jangan lupa, villa sudah digadaikan. Kita bertiga segera jadi gelandangan. Dan para preman itu, kalau tiap hari ke tokoku, makan minum gratis, bagaimana restoranku bisa jalan? Bagaimana kalau kalian cari Jessica? Masalah Wendy adalah putri keluarga Lin. Sudah menggemparkan seluruh kota. Lagi pula hubungan Wendy dan Jessica sangat dekat. Asal pinjam uang sedikit dari mereka, utangku bisa lunas, perusahaan Lin juga bisa diselamatkan. Kalau mau kalian berdua saja yang pergi. Aku tidak mau. Wendy sekarang sudah jadi putri orang terkaya. Dia pasti tidak punya waktu untuk mengurus hotel. Kalau kamu bisa bujuk Jessica setuju, nanti hotel jadi tanggung jawabmu. Sekarang hanya jalan ini. Nyawaku tak berharga, aku tak apa-apa. Tapi perusahaan Lin, termasuk restoranmu, bagaimana itu? Sekarang hanya bisa begitu. Coba saja. Bos He, selamat. Ini berkat bantuan Bos Lee. Kalau tidak, aku masih jadi pemilik restoran kecil. Tidak usah sungkan. Ini memang hakmu. Silakan. Baik. Ibu. Kalian datang untuk apa? Ibu Hui. Kami, jangan panggilku ibu. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Ini acara pribadi. Kalian tak diundang. Silakan pergi. Ibu Hui. Kami cuma ingin tahu, Wendy temukan ayah kandungnya, ingin menjenguk. Lagi pula, kami tumbuh bersama dia. Aku tahu pikiran kalian. Cuma lihat Wendy sukses. Mau numpang hubungan. Tapi ku katakan, jangan mimpi. Kami benar-benar salah. Ibu Hui. Ibu Shen punya utang menumpuk. Kakak perusahaannya sekarang juga ada masalah. Kalau kami tak dapat pinjaman lagi, kami benar-benar hancur, Bu. Sudah kukatakan dia kecanduan judi. Kalian tak percaya. Terus dibodohinya. Salah sendiri. Jahui, aku salah. Kau bisa abaikan aku. Tapi jangan tinggalkan anak-anak. Lagi pula mereka kau asuh. Keluarga selama 20 tahun. Sudah kuberi kesempatan. Tapi mereka hanya lihat untung. Bu, kami benar-benar menyesal. Beri kami kesempatan lagi, boleh kan? Di mata kalian, ibu angkat tak sebanding ibu kandung. Lalu bapak datang minta padaku? Kami tuh tak punya hubungan darah. Aku cuma seorang ibu yang tak penting. Cari ibu kandung kalian sana. Ibu Hui, kami benar-benar salah. Mau hukum kami bagaimana? Kami tak akan protes. Tapi kamu, boleh kami masuk dulu? Jangan harap. Aku tak akan biarkan kau mengacau pesta Syawal. Sekarang. Usir mereka semua. Bu, kami sudah sadar salah. Kumohon, kasih kami kesempatan lagi. Boleh? Kami tak akan urusi Ibu Shen lagi. Kamu satu-satunya ibu kami. Perusahaan yang kubangun susah payah. Jangan sampai bangkrut. Ibu Hui, kalau kamu benar-benar tak bantu, restoranku juga hancur. Ibu Hui, kalau kamu tak bantu, kami tak akan bangun. Cari ibu kandung kalian. Jangan cari aku. Jangan biarkan mereka masuk. Bu,
Bu, Bu, lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalian sombong apa sih? Jessica He itu siapa? Tanpa Wendy Zhang, dia itu apa? Nanti saat dia tua, siapa yang akan rawat dia? Dia bisa apa? Cukup. Kalau bukan karena kamu, apakah kami akan putus dengan Ibu Hui? Semua ini gara-gara kamu. Kalau bukan kamu yang curi 500.000 itu, sekarang pemilik hotel ini, pasti aku... Kau kira aku mau? Aku takut kalian meremehkanku. Makanya mau cari uang. Tapi siapa sangka masuk jalan buntu. Sudahlah. Ibu Hui di rumah bahagia rukun. Semua membaik. Sejak kamu pulang, semuanya hancur. Kamu bilang Ibu Hui menargetmu. Justru kamu yang selalu menyerang Ibu Hui. Aku. Wendy, hari ini kamu cantik banget. Ibu juga cantik. Kita berdua berdiri bersama. Orang asing mungkin kira kita saudari. Kapan kamu jadi begitu lancang? Mana mungkin? Mana ada? Tanya saja ayah. Betul. Memang cantik. Orangnya sudah datang. Silakan masuk. Jangan tunggu di sini. Ikut kita saja. Bisa dapatkan Wendy kembali. Itu semua berkatmu. Iya, Bu. Ayo pergi. Terima kasih sudah datang. 20 tahun lalu, anak saya hilang. Kini, akhirnya saya temukan putri saya. Sekarang, Wendy so kini denaring. Resmi kembali ke keluarga Lin. Bagus. Baik, baik, baik. Selain itu, saya masih ada satu hal. Yaitu, saya temukan wanita pujaan. Keberaniannya, kebaikannya menyentuh hatiku. Hari ini, di depan semua saya akan melamarnya. Jessica, mau menikah denganku? Bapak Lin melamarnya. Lalu dia nanti, bukankah dia istri orang terkaya? Ibu Hui bebas dari kita. Hidupnya makin baik. Kita yang membebaninya. Andai kita tak ada, Ibu Hui mungkin sudah menikah dan beranak. Mana perlu buang waktu dengan kita. Kita yang membebaninya. Wah, ini Kak Jane. Uang yang kau pinjam, kapan mau kembalikan? Ben, tolong aku, tolong aku. Sudah cukup kau membebani kami. Biarkan kami. Lin, tolong aku. Lin, Kiki, Ben, tolong ibu. Cukup. Mulai sekarang, kami tak anggap kau ibu lagi. Urus dirimu sendiri. Ben, aku salah, Ben. Tahu salah saja tak cukup. Dasar wanita jahat. Ada korban jiwa. Pergi cepat.